kita dari awal sampai akhir. Bye! Hai, nama saya Nurasya. Hai, nama saya Maulana Gibran. Hai, nama saya Zara Prandaini. Hai, nama saya Fitri Nafifah. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai dokumen perdagangan luar negeri. Simak sampai akhir ya. Berikut topik pembahasan pada materi kami. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua, dokumen induk. Yang ketiga, dokumen penunjang. Yang keempat, dokumen pembantu. Dan yang kelima, sesi tanya-jawab. Baik, topik selanjutnya itu tentang dokumen induk. Dokumen induk ini terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama ada dokumen pengangkutan. Yang kedua ada faktur. Yang ketiga surat kredit berdokumen. Yang keempat dokumen asuransi. Materi selanjutnya yaitu tentang dokumen pengangkutan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Jadi dokumen pengangkutan adalah dokumen yang sangat penting. Tanpa adanya bill of lading, eksportir tidak dapat mencairkan pembayaran dan importir tidak dapat menerima barang atau mengeluarkan barang dari pelabuhan. Dokumen pengapalan atau bill of lading atau dokumen diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Yang kedua, itu fungsi dokumen pengangkutan. Yang pertama, sebagai tanda penerimaan barang. Yang kedua, sebagai bukti pemilikan atas barang. Yang ketiga, sebagai bukti perjanjian, pengangkutan, dan penyerahan barang. Yang ketiga, jenis-jenis dokumen pengangkutan. Yang pertama ada berdasarkan kepemilikan bill of lading. Yang kedua, berdasarkan pernyataan dalam pemuatan. Yang ketiga, berdasarkan bentuk bill of lading. Yang keempat, berdasarkan kondisi bill of lading. Materi selanjutnya adalah tentang faktur. Pengertian faktur adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan, dan total harga serta tanggal pembeliannya. Selanjutnya ada jenis faktur. Jenis faktur terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada performa invoice, yang kedua ada commercial invoice, dan ketiga ada consular invoice. Materi selanjutnya surat kredit berdokumen. Surat kredit berdokumen atau letter of credit adalah surat perjanjian kredit yang diterbitkan oleh bank devisa di negara importir yang bertindak selaku bank pembuka atau opening bank. Letter of credit disebut diterbitkan atas permintaan importer dan ditujukan kepada eksportir melalui perantara bank penerus yang ada di negara eksportir. Letter of credit disebut surat kredit berdokumen karena surat perjanjian kredit ini mensyaratkan adanya penyerahan sejumlah dokumen ekspor seperti dokumen bill of lading, commercial invoice, dan dokumen lainnya. Materi selanjutnya adalah dokumen asuransi. Dokumen asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Dokumen asuransi dapat berupa sertifikat asuransi, polis asuransi, dan surat penutupan asuransi. Kita masuk pada poin dokumen penunjang. Dokumen penunjang terdiri dari yang pertama, daftar pengepakan adalah daftar yang berisi rincian barang yang terdapat di setiap peti atau karung atau kemasan. Yang kedua, surat keterangan asal adalah dokumen yang harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu sebagai bukti bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. Yang ketiga, surat keterangan pemeriksaan adalah surat pernyataan yang berisi keterangan mengenai barang yang dibuat oleh surveyor independen, juru pemeriksaan barang, atau badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Yang keempat ada sertifikat mutu barang, adalah berisikan informasi mengenai hasil analisis barang atau dasar pemeriksaan laboratorium. Pengujian mutu barang dapat dilakukan untuk menguji kekuatan, daya tahan, kapasitas, dan konstruksinya. Sertifikat manufaktur adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang ekspor dengan merek tertentu adalah barang-barang hasil produksi perusahaannya. Yang keenam, ada keterangan timbangan.
adalah catatan yang berisi rincian berat dari setiap peti atau kemasan yang menyebutkan berat kotor dan berat bersih. Dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan berat bersih yang tercantum dalam commercial invoice. Yang ketujuh, daftar publikasi adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari setiap peti atau kemasan yang biasanya dinyatakan dalam volume atau publikasi. Yang kedelapan, pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan impor barang adalah barang yang akan diekspor dari Indonesia atau diimpor dari Indonesia wajib memberitahukan ke kantor Dirjen Bea Cukai dengan mengisi formulir pemberitahuan ekspor barang atau PEB atau pemberitahuan impor barang atau PIB. PEB atau PIB dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir. Materi selanjutnya dokumen pembantu. Yang pertama, petunjuk pemakaian adalah keterangan rinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai proses produksi dari suatu komoditi. Petunjuk ini sangat berguna bagi para operator yang ingin mempergunakan barang berupa alat atau mesin, menemukan kelainan alat atau mesin, atau mengolah barang komoditi sesuai peruntukannya. Yang kedua, skema tata letak mesin adalah gambar denah tata letak di dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal pada saat berproduksi. Skema tata letak mesin ini sangat penting dan berguna untuk memudahkan pemasangan mesin-mesin di dalam area pabrik. Yang ketiga, brosur atau selebaran adalah lembaran promosi yang berisi keterangan mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi produk kepada para konsumen. Brosur juga menampilkan gambar produk, uraian singkat tentang produk, manfaat produk, keunggulan produk dibanding produk sejenis, nama dan alat pemasaran, izin usaha, izin industri, merek dagang, dan lain-lain. Cara ekspor barang ke luar negeri. Yang pertama, tentukan barang yang ingin diekspor. Yang kedua, memiliki legalitas usaha seperti NPWP, NIK, dan yang lainnya. Mempersiapkan dokumen ekspor seperti invoice, packing list, bill of lading jika dikirim melalui laut, dan jika melalui udara yaitu airway bill. Kemudian mempersiapkan dokumen ekspor seperti Certificate of Origin, Certificate of Analysis, Certificate Phytosanitary, dan yang lainnya. Kemudian pahami prosedur pengiriman ekspor. Yang terakhir, manfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan calon buyer. Terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir.